le tua main grezzo, il a de mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan, mais ta main c'est le pressé. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dengan nomor stambuk A1Q1200092 kelas B dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Ya, jadi saya akan menjelaskan materi saya, yaitu instrumen non-tes dalam bimbingan konseling, yakni observasi, yang merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam penelitian. Ya. Jadi observasi merupakan instrumen yang sering digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau individu diamati dan dicatat, atau merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami serta memperhatikan objek dari dekat. Ya. Jadi kemudian jenis-jenis observasi menurut Mario Jahada, observasi digolongkan menjadi 3 macam, yakni observasi partisipasi, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Jadi pada observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara pengamat atau orang yang melakukan observasi ikut terlibat secara langsung dalam kehidupan objek. Ya. Kemudian yang kedua, observasi sistematik atau biasa disebut dengan observasi berkerangka, yang merupakan observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu, atau dalam arti lain pengamat membuat kerangka faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri dari objek yang akan diamati. Kemudian yang ketiga adalah observasi eksperimental, yang dimana merupakan salah satu jenis observasi yang diadakan dengan cara melalui uji coba terlebih dahulu. Ya, jadi berdasarkan pelaksanaannya, observasi juga dibedakan menjadi 2 jenis, yakni observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Ya, jadi kalau jika observasi partisipasi ini dilakukan, atau observasi ini ikut terlibat dan terjun langsung ke lapangan untuk berbaur. Ya. Jadi jika pada observasi partisipasi, observer ikut terlibat dan terjun langsung ke lapangan untuk berbaur dengan objek yang diteliti. Sedangkan pada observasi non partisipasi, observer tidak melibatkan diri ke lingkungan penelitian. Ya. Kemudian tujuan observasi. Jadi observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial tertentu yang memang susah untuk diketahui menggunakan metode penelitian lainnya, sehingga nantinya peneliti akan memperoleh penjelasan lengkap tentang berbagai macam permasalahan dan mencarikannya solusi bagi permasalahan tersebut. Ya, selain itu juga observasi memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihannya yang pertama itu data yang diperoleh langsung dari objek peneliti, baik secara verbal maupun tidak. Selanjutnya, pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan secara setelah terjadi peristiwa tersebut atau saat berlangsungnya kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti. Ya, adapun kelemahannya, observasi ini membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil suatu kejadian. Kemudian pengamatan berlangsung lama menggunakan observasi ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi sebuah privasi atau menjadi privasi, ya. Kemudian hal terpenting dari observasi. Ya, jadi dalam melakukan atau dalam menggunakan metode observasi ini, seseorang peneliti diharuskan untuk jeli dan cermat dalam mengamati objek. Maka dari itu, seorang peneliti ini harus memegang peranan yang sangat besar dalam indera penglihatan, pendengaran maupun yang berhubungan dengan observasi, dalam melakukan observasi yang cukup besar dalam karena ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah pengamatan observasi. Ya, jadi sekian dari saya penjelasan tentang materi observasi. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.